Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus dari maut. Dia mengalahkan maut, kita memperingati hari ini sebagai hari kemenangan bagi kita, di mana Tuhan kita berdaulat atas hidup dan mati, langit dan bumi, bahkan semua yang ada. Kuasa Tuhan kita luar biasa. Bapak dan Ibu, saya teringat dengan Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 49. Dan firman berkata gini, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus dia harus menderita, kemudian dia disalibkan, dia mati, turun ke alam maut. Kemudian dikatakan lagi dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Berarti membuktikan dia mengalahkan kuasa maut. Hal yang berikutnya dikatakan lagi di pasal 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak dan Ibu, sewaktu saya membaca firman ini, saya diingatkan bahwa Bapak dan Ibu, kita semua harus tahu bahwa bagaimana Kristus itu pernah hidup dan dalam pelayanannya yang ada. Bahkan semua peristiwa yang paling penting ketika dia mati, kemudian dia bangkit. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting di mana kebangkitannya ini membuat kita membawa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, di sini bukan masalah penghakiman. Di sini adalah berita kabar baik, sukacita. Masih ada harapan bagi Anda, kita yang hidupnya jauh dari Tuhan. Dan saya mau berkata begini. Nah, di ayat tadi sudah dikatakan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah tempat yang paling dekat, di mana orang Yahudi itu berada. Dan dari sini saya menangkap bahwa Tuhan mau kita menyampaikan berita kebangkitannya kepada sanak saudara, keluarga kita, mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang keluarga kita, sanak famili dan sebagainya. Mulai ada berita tentang Injil, keselamatan, dan seterusnya. Berita itu bisa kita teruskan ke rekan kantor, kita bisa teruskan ke mana-mana sampai dimanapun kaki kita injak. Nah, lalu di pasal 24 ayat 48 dikatakan gini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sebagaimana kita ada orang Kristen yang sudah sekian tahun kita menjadi Kristen, kita sudah tahu bagaimana berkuasanya Tuhan kita. Tetapi pertanyaan saya, sudahkah kita menyaksikan semua itu? Bagaimana Tuhan hebat, Tuhan dahsyat di tahun 2023 dalam segala kegiatan yang Anda lakukan. Di mana Tuhan menolong Anda, membela Anda dalam pekerjaan sehari-hari di kantor. Bagaimana Tuhan menyertai Anda dalam masalah rumah tangga Anda yang mungkin sudah rumit, mau hancur dan sebagainya. Bagaimana Tuhan menyertai Anda, Bapak dan Ibu, dalam kondisi kesehatan yang kurang bagus. Tapi Tuhan tolong pada akhirnya Anda sembuh. Nah, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya Bapak dan Ibu, bagaimana Anda bisa menjadi saksi menceritakan semua kebaikan Tuhan di momen Paskah ini. Bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Mari saya mengajak Bapak dan Ibu untuk kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi dari semua peristiwa yang kita alami. Ya, saya yakin pasti banyak. Ya, puji Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi saksi. Di ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membaca tentang ayat ini, semua sudah tahu yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Ya, Pak, Bu, begini.
Setiap dari kita, saya percaya, yaitu orang yang sudah terima Roh Kudus dari Tuhan, ya, kita harus dipelengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudusnya, supaya Roh itu yang menguatkan Bapa dan Ibu dalam kesaksian Bapa dan Ibu. Bahkan bagi Bapa dan Ibu, ketika Anda melayani orang, siapapun Anda, bukan berbicara Anda adalah hamba Tuhan, tetapi Anda adalah anak-anak Tuhan. Ketika Anda melayani Tuhan, di situ ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan supernatural. Saya percaya Bapak dan Ibu, Tuhan yang mengirimkan itu semua buat kita. Supaya apa? Meneguhkan bahwa kita adalah saksi Kristus. Puji Tuhan. Di momen Paskah ini, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap kita peringati bagaimana Kristus telah menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tidak boleh kita lupa. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang membuat kita mau percaya sama Dia sebagai juru selamat. Yang berikutnya adalah tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa, yang kita tahu bahwa inilah inti dari semua yang Yesus lakukan di kayu salib. Berikut yang ketiga adalah kita saksi Tuhan dari semua peristiwa yang kita alami setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita ada saksi dan kita harus menceritakan. Yang keempat, kita akan Tuhan pelengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Bagi Anda yang sudah menerima Roh Kudus dan Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, saya berdoa supaya Bapak dan Ibu terus maju di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan semua yang ada tertulis di firman Tuhan, hidup kita semakin Tuhan berkati. Puji Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Puji Tuhan. Amin.